Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Oh, Anda tahu anggur juga? Penatua Huyan menjerit kaget dan melirik Hanli dengan ekspresi aneh. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya tahu anggur, tapi saya tahu satu atau dua hal, kata Hanli sambil tersenyum. Dia tidak tahu banyak tentang anggur sejak awal. Hanya ketika Sun Ke menyeretnya untuk minum anggur saat mereka melintasi lautan badai, Sun Ke tahu banyak tentang semua jenis anggur. Dia telah dipengaruhi oleh Sun Ke dan belajar sedikit. Secara kebetulan, Sun Ke mengundangnya untuk minum anggur yang dituangkan lelaki tua ini untuknya. Namun, dia tidak merasa tercerahkan seperti hari ini ketika dia meminumnya. Bagus, bagus. Aku selalu menemukanmu enak dipandang. Aku tidak berharap kamu menjadi roh yang sama. Itu bagus. Ayo, ayo, ayo. Minum dengan saya. Elder Huyan sangat gembira. Dia berdiri dan kembali ke kamarnya. Ketika dia keluar lagi, dia memegang 8 pot anggur dan peralatan anggur yang berbeda di tangannya. Dia meletakkannya di atas meja. Ada semua jenis pot anggur dan cangkir anggur, tetapi cangkir anggur memiliki karakteristiknya sendiri. Ada piala tembaga, piala giok, piala kayu, piala batu, piala emas, dan sebagainya. Pola aneh diukir di setiap piala. Itu bukan dekorasi biasa, tapi terlihat seperti rune. Hanli mengalihkan pandangannya ke mereka dan menemukan bahwa masing-masing pot anggur dan peralatan anggur ini adalah harta ajaib. Adapun untuk apa digunakan, dia tidak tahu. Ketertarikan Hanli terguncang saat melihat rangkaian cangkir anggur yang mempesona, dan dia bertanya sambil tersenyum, Elder Huyan telah mengeluarkan begitu banyak cangkir yang berbeda. Mungkinkah setiap jenis anggur dipasangkan dengan anggur khusus? Tentu saja, seperti kata pepatah, kuda yang baik membutuhkan pelana yang baik. Cara minum anggurnya sama. Jika hanya ada anggur, tetapi tidak ada peralatan anggur, bahkan anggur terbaik pun akan kehilangan sebagian rasanya. Misalnya, Green Per Immortal Wine ini berwarna hijau. Itu harus dicocokkan dengan cangkir giok yang terbuat dari Sky Green Jade. Red Mulberry Immortal Wine ini terkenal dengan keharumannya. Itu perlu diminum dengan Ivy Cup berusia 10.000 tahun. Hanya dengan begitu akan lebih harum. Penatua Huyan berseri-seri dengan gembira ketika dia berbicara tentang peralatan anggur. Hanli mengangguk dan mengambil Red Mulberry Immortal Wine. Dia dan Sun Ke telah meminum anggur ini di atas kapal raksasa yang melintasi lautan. Setelah mencicipi sedikit, matanya langsung menyala. Red Mulberry Immortal Wine yang dia minum bersama Sun Ke adalah salah satu harta pribadinya, dan kualitasnya pasti tidak kalah dengan yang ada di depannya. Namun, cawan anggur ini jauh lebih harum dan harum daripada yang sebelumnya. Hanli meneguk lagi dan menikmatinya dengan hati-hati. Segera, dia menemukan beberapa petunjuk. Cangkir anggur hijau samar-samar memancarkan aroma tanaman merambat kuno, yang terjalin dengan aroma anggur, sangat meningkatkan aroma anggur. Anggur abadi murbei merah ini diseduh dari buah murbei merah berusia 1000 tahun. Buah ini adalah bahan roh tipe api, dan cangkir anggur hijau mengandung energi kayu. Menggunakan kayu untuk menghasilkan api, warna anggur sangat ditingkatkan. Dia menunjukkan ekspresi kekaguman. Meskipun kata-kata tetua Huyan jelas dan logis, dia masih ragu. Baru sekarang dia percaya bahwa kata-kata tetua Huyan itu benar. Tidak buruk, tidak buruk. Nah, seleramu bagus. Cobalah sepanci Flowing Light Immortal Wine ini. Sedikit kekaguman melintas di mata Penatua Huyan. Dia mengambil pot anggur putih dan menuang secangkir anggur berwarna kuning untuk dirinya sendiri. Pada periode waktu berikutnya, Hanli berturut-turut mencicipi beberapa jenis anggur berkualitas. Benar saja, semua adalah anggur berkualitas langka. Meskipun dia hanya tahu sedikit tentang Dao of Wine, dia bisa dianggap sebagai pendengar yang sangat baik.
Kerendahan hati dan semangatnya untuk belajar menyebabkan Penatua Huyan mengangguk berulang kali, dan ekspresi kekaguman di matanya menjadi lebih intens. Anggur ini bukan anggur biasa, bisa dianggap sebagai anggur abadi, dan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Namun, Hanli hanya berada di tahap awal dari alam abadi sejati. Setelah minum begitu banyak berturut-turut, dan tiannya sudah dipenuhi dengan kotoran, dan dia mungkin harus menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Setelah dia merenung sejenak, dia langsung berhenti minum. Tetua Huyan, di sisi lain, minum cangkir demi cangkir, mengurus urusannya sendiri dan minum dengan gembira. Jelas bahwa basis kultivasinya jauh lebih tinggi daripada milik Hanli. Hanli menunggu sejenak, dan ketika dia melihat bahwa Tetua Huyan tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti, dia tidak dapat membantu tetapi membujuk, "Tetua Huyan, dapatkah Anda beristirahat sebentar? Saya masih memiliki sesuatu untuk dilaporkan." "Nak, kamu benar-benar perusak kesenangan." "Baiklah, cepatlah." Penatua Huyan melirik Hanli dan mendengus sebelum dia duduk. Hanli tersenyum meminta maaf, lalu dia menarik alat sihir penyimpanan dan menyerahkannya. Kristal asal api yang telah ditambang oleh Vireklut Ridge selama 10 tahun terakhir semuanya ada di sana. Elder Huyan menerimanya dan menyapunya dengan indera ilahi sebelum dia melemparkannya ke samping. Dia menarik buku giok biru dengan flip tangannya dan mulai menggambar di atasnya. Penatua Huyan, sekte ini tampaknya sangat mementingkan kristal asal api ini. Bolehkah saya tahu untuk apa mereka digunakan? Meskipun mengandung energi api murni, tapi sangat rapuh, dan sangat berbeda dari biji atribut api biasa. Sebaliknya, sedikit mirip dengan batu roh. Hanli melirik magic tool penyimpanan dan bertanya dengan sikap santai. "Itu hanya jenis bahan bakar yang digunakan untuk memurnikan batu asal abadi," Tetua Huyan menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Hanli tertegun ketika mendengar ini, dan kemudian ekspresi heran muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Perbaiki batu asal abadi. Apakah saya perlu menggunakan kristal asal api ini?" Tetua Huyan mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan bertanya dengan agak bingung, "Apakah kamu tidak tahu tentang 9 revolusi immortal origin Arai? Arai asal abadi 9 revolusi." Hanli mengungkapkan ekspresi bingung. Dia benar-benar tidak tahu nama ini. "Oh, kamu seharusnya baru saja bergabung dengan sekte kami belum lama ini, kan? Dari mana asalmu?" Penatua Huyan memandang Hanli dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bertanya. "Penatua bijaksana, saya baru bergabung dengan sekte kurang dari 100 tahun, dan saya lahir di pulau terpencil di benua Wastelen," kata Hanli sambil memikirkannya. Tidak heran, benua Wastelen sangat terpencil, dan memang sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Adapun arai asal abadi 9 revolusi ini, itu adalah arai pengumpulan esensi yang terkenal di alam surgawi Beku Utara. Susunan ini dapat memadatkan energi spiritual dari 100 batu roh kelas atas menjadi satu dalam waktu singkat, dan mengubahnya menjadi satu batu asal abadi, lanjut Penatua Huyan. Jadi begitu, tidak heran batu asal abadi sangat langka di benua Wastelen, tapi sepertinya ada banyak di sekte ini. Hanli menarik napas dalam-dalam dan bergumam. "Itu wajar. Bagaimana bisa tempat seperti benua Wastelen dibandingkan dengan jalur naga lilin kita?" Tetua Huyan berkata dengan bangga. Saat dia berbicara, dia membalik tangannya dan menyingkirkan buklet giok itu. Kemudian, dia mengambil tanda tetua Hanli dan mengetuknya dengan jarinya. Segera, 180 poin prestasi muncul di token. "Terima kasih, Penatua Huyan. Saya harus menyusahkan Penatua untuk menghabiskan lebih banyak waktu dan memberi saya tugas terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk perlahan-lahan menikmati anggur berkualitas ini nanti." Hanli mengambil token dan menangkupkan tangannya lagi. "Jarang bagi saya untuk menjadi malas, tetapi Anda sangat bertele-tele.
Penatua Huyan memelototi Han Li dan mengeluarkan buklet tugas. Setelah dengan cepat membolak-balik beberapa halaman, dia berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat Han Li lagi. Dia berkata, "Kamu begitu terburu-buru untuk menyelesaikan 3 tugas. Apakah karena kamu ingin menyelesaikannya dengan cepat sehingga kamu dapat kembali berkultivasi? Karena itu masalahnya, tugas ini cocok untuk Anda. Tidak butuh waktu lama, hanya beberapa bulan saja." "Tugas apa itu?" Han Li sangat senang saat mendengar ini. Jika seorang murid pelataran inti ingin dipromosikan menjadi murid sejati, dia harus lulus ujian. "Tugas Anda juga sangat sederhana. Anda hanya perlu diam-diam mengawal beberapa murid pelataran dalam untuk berpartisipasi dalam persidangan seorang murid sejati," Penatua Huyan menjelaskan. Pengawalan diam-diam. Han Li terkejut. Itu benar. Murid pelataran dalam itu harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk lulus ujian. Dalam keadaan normal, mereka tidak diperbolehkan untuk membantu. Namun, ada banyak kecelakaan dalam persidangan. Itu sebabnya 1 atau 2 tetua sejati abadi dikirim untuk mengikuti mereka secara diam-diam, kata Tetua Huyan. "Jadi begitu. Aku mengerti. Kapan tugas ini akan dimulai?" Han Li mengangguk dan bertanya. "Waktunya benar-benar kebetulan. Itu akan dimulai dalam 3 hari. Saat waktunya tiba, pergilah ke Aula Chaoyang. Akan ada seseorang di sana untuk memberi tahu Anda detailnya," kata Penatua Huyan. "Baiklah. Terima kasih, Tetua," kata Han Li penuh syukur setelah hening sejenak. Meskipun lelaki tua yang mabuk dan tamak ini memiliki mulut yang kasar, dia masih cukup baik padanya. 3 tugas yang dia atur untuknya sama sekali tidak sulit. Elder Huyan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Jika Anda punya waktu di masa depan, datang dan minumlah beberapa cangkir bersama saya." "Tentu saja." Han Li tersenyum sebelum bangkit untuk pergi. Setelah meninggalkan ruangan, dia berjalan keluar. Ketika dia melewati kacang kuning itu, dia tidak bisa tidak berhenti dan melihatnya beberapa kali lagi. "Apa, kamu juga tahu tentang tentara Dao?" Suara Tetua Huyan terdengar. Dia tanpa sadar muncul di belakang Han Li. Han Li terkejut. Seseorang telah begitu dekat dengannya, tetapi dia tidak menyadarinya. Namun, ketika dia berbalik, ekspresinya sudah tenang dan berkata, "Saya hanya mendengar sedikit tentang itu. Sepertinya Tetua Huyan mahir dalam seni prajurit Dao ini." "Tentu saja, dalam hal prajurit Dao, jika aku mengakui bahwa aku nomor 2, tidak ada seorang pun di Jalan Naga Obor yang berani mengakui bahwa mereka adalah nomor 1. Penatua Huyan masih terlihat mabuk dan kabur. Namun, ada sedikit kesombongan dalam nada bicaranya. "Saya selalu sangat tertarik dengan tentara Dao. Namun, hanya ada sedikit orang yang mahir di dalamnya. Saya tidak punya cara untuk belajar dari mereka. Saya ingin tahu apakah Penatua dapat memberi saya beberapa petunjuk." "Saya pasti akan." Han Li sangat gembira dan menangkupkan tangannya. "Kamu ingin mempelajari seni tentara Dao saya?" "Tidak. Saya tidak akan mengajari Anda ini. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu." Elder Huyan tidak menunggu Han Li selesai dan langsung memotongnya. Dia menggelengkan kepalanya. "Ini, Penatua, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi?" Han Li bertanya, tidak mau menyerah. Penatua Huyan hendak menolaknya. Namun, ketika dia mengingat adegan mereka berdua minum dan mengobrol dengan riang, dia menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Dia berkata dengan penuh arti, "Ya, itu tidak sepenuhnya keluar dari pertanyaan. Saya memiliki 2 hobi dalam hidup saya. Salah satunya adalah anggur, dan yang lainnya adalah seni tentara Dao ini. Jika Anda dapat menemukan resep anggur surgawi yang lebih baik daripada yang ada di tangan saya, bukan tidak mungkin untuk bernegosiasi." Dia telah mengumpulkan dan mencari di mana-mana selama ratusan ribu tahun. Dalam hal anggur berkualitas,
Mungkin tidak banyak orang di seluruh alam beku utara yang bisa mengungguli dia. Han Li menatap wajah percaya diri Penatua Huyan dan menghela nafas dalam hati. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Dao of Wine, dia tahu bahwa Elder Huyan sangat mahir dalam hal itu. Setiap anggur surgawi dari sebelumnya adalah minuman yang luar biasa, di mana dia bisa menemukan anggur surgawi yang lebih baik. Tampaknya Tetua Huyan benar-benar tidak ingin mengajarinya seni prajurit Dao. Han Li menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Baiklah, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya." Saya harap Penatua tidak menarik kembali kata-kata Anda ketika saatnya tiba. Meski peluangnya kecil, dia tidak mau menyerah. Paling-paling, dia akan pergi ke aliansi Anika untuk mengeluarkan misi. Seharusnya tidak sulit untuk menghabiskan lebih banyak uang. Orang tua ini selalu melakukan apa yang dia katakan, tidak perlu menggunakan metode provokasi ini. Jika Anda benar-benar dapat menemukan resep anggur, apa salahnya memberi tahu Anda seni tentara Dao? Penatua Huyan mendengus. Setelah meninggalkan Wine Manor, Han Li kembali ke ruang rahasia kediaman guanya. Dia duduk bersila di tempat setelah mengaktifkan semua larangan di dalam gua. Sebelumnya, dia telah menyelesaikan 2 misi diakon sekaligus. Meski prosesnya tidak terlalu sulit, dia kelelahan berlari tanpa henti. Sekarang dia memiliki 3 hari waktu luang, dia bisa memurnikan anggur abadi yang dia minum dari orang tua Huyan. Pada saat yang sama, dia bisa beristirahat sebentar. Akibatnya, Han Li hanya menutup matanya sebentar. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Kulitnya berubah sedikit. Gelang penyimpanan di tangannya bergetar hebat. Tanpa menunggu dia melakukan apapun, cahaya hitam menyala. Bilah hitam panjang secara otomatis terbang keluar darinya. Itu segera berubah menjadi bayangan hitam, dan melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Karena semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, Han Li tidak bisa menghentikan pedang panjang itu saat terbang keluar. Tapi, dia langsung bereaksi dan membuat tanda dengan tangannya. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul di ruang rahasia. Itu memblokir jalur pedang hitam panjang. Permukaan bilah hitam panjang bersinar dengan cahaya hitam. Itu mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Cahaya pisau hitam menelan dan meludah. Itu dengan mudah memotong cahaya hijau. Namun, kecepatannya juga sedikit melambat. Tubuh Han Li bersinar dengan cahaya keemasan. Roda harta karun kebenaran muncul dalam sekejap. Riak emas menyebar, dan langsung menyelimuti area sekitar 10 kaki. Bilah hitam panjang diselimuti di dalamnya. Kecepatan bilah panjang tiba-tiba melambat lebih dari 3 kali lipat. Kemudian, itu ditarik kembali oleh kekuatan hisap yang tak terlihat. Itu jatuh ke tangan Han Li. Bilah hitam panjang mengeluarkan suara berdengung. Itu terus-menerus bergetar dan berjuang. Tapi, itu tidak bisa lepas dari cengkeraman besi Han Li. Apa yang sedang terjadi? Han Li mengerutkan kening saat melihat ini. Fang Pan sudah mati. Bilah hitam panjang miliknya telah disempurnakan selama ratusan tahun. Jadi, mengapa ada kelainan seperti itu hari ini? Saat dia berpikir, indera ilahi besarnya telah menjelajahi pedang hitam itu. Tapi, saat berikutnya, kulitnya tenggelam lagi. Pedang hitam telah terlepas dari kendalinya, dan energi tak berbentuk telah muncul di dalamnya, menghalangi indera ilahinya untuk terus menyerangnya. Han Li mendengus dingin, dan cahaya kristal melintas di antara alisnya. Indera ilahi yang lebih agung melonjak, dan berubah menjadi bayangan pedang tembus pandang sepanjang 1 kaki. Setelah kabur, itu dipotong menjadi bilah hitam. Proyeksi pedang dengan mudah memotong kekuatan tak terlihat. Bayangan pedang tak terlihat ini adalah nyanyian pedang mental. Indera ilahi Han Li tenggelam ke dalam pedang hitam panjang, melewati lapisan batasan pada tubuh pedang. Segera, dia mencapai bagian terdalam dari batasan. Penglihatannya kabur, dan dia muncul di ruang hitam.
Tempat ini ditutupi dengan pola hitam tebal dan tipis yang tak terhitung jumlahnya, seperti jaring laba-laba, mengembun menjadi formasi mantra yang besar dan rumit. Di tengah formasi mantra adalah altar hitam. Bola cahaya hitam terdistorsi melayang di dalam altar, berkedip tanpa henti. Rune di sekitarnya sepertinya beresonansi dengannya, juga berkedip tanpa henti. Han Li kaget saat melihat ini. Setelah dia mendapatkan pedang hitam, dia dengan hati-hati berkorban memurnikannya, dan indera ilahinya juga telah sampai di sini. Tapi, saat itu, rune di sini tidak begitu rumit. Hanya ada sekitar sepertiganya, dan tidak ada atmosfer saat ini sama sekali. Situasi saat ini mungkin adalah tampilan asli dari pembatasan inti pedang hitam. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat bola cahaya hitam. Bola cahaya hitam sepertinya telah merasakan kehadirannya, dan cahaya berkelebat saat wajah yang agak kabur muncul sebelum berbalik ke arah Han Li. Fitur wajah-wajah ini kabur, dan hanya sepasang mata yang sedikit jernih. Mereka kurus dan panjang, berbentuk seperti pisau, dan ada rasa marah dan arogan di dalamnya. Melihat ini, hati Han Li tergerak. Meskipun wajah ini tidak terlalu jelas, itu pasti bukan Fang Pan. Setelah berpikir sejenak, hatinya tiba-tiba mengerti. Tampaknya pemilik pedang hitam ini bukanlah Fang Pan. Mungkin Fang Pan meminjamnya dari orang itu. Meskipun dia telah dengan hati-hati berkorban memurnikan pedang ini, jika pemilik asli dari pedang hitam itu memiliki cara untuk bersembunyi, dia secara alami tidak dapat merasakannya. Buruk, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah. Pada saat ini, pemilik pedang hitam itu tiba-tiba mengaktifkan tanda di pedang itu. Mungkin dia merasakan lokasi spesifik dari pedang hitam itu sehingga dia bisa mengambilnya kembali. Jika orang ini benar-benar menemukannya, itu akan menjadi masalah besar. Memikirkan hal ini, Han Li bersiul panjang. Saat berikutnya, cahaya kristal melintas di atas altar hitam, dan bayangan pedang tembus cahaya muncul, menebas cahaya hitam. Wajah kabur juga meraung. Dalam sekejap, itu berubah menjadi rantai hitam kristal, yang agak mirip dengan rantai isolasi primordial. Itu mencambuk bayangan pedang. Keduanya bertabrakan dengan sengit. Rantai hitam itu dipotong menjadi dua oleh bayangan pedang. Kemudian, berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Semua rune di ruang hitam segera berhenti berkedip, dan semuanya kembali normal. Pada saat yang sama, pedang hitam itu juga berhenti bergetar, dan cahaya di permukaannya menghilang. Itu terlihat sangat jinak, seolah-olah telah sepenuhnya disempurnakan. Namun, tidak banyak kegembiraan di wajah Han Li saat ini, dia menoleh untuk melihat altar hitam. Di dalam altar, ada tanda terukir yang sepertinya bukan kata atau lukisan, memancarkan cahaya spiritual yang redup. Jejak kehidupan. Dia mendengus dingin, dan dengan pikiran, langit di atas altar menyala lagi, dan bayangan pedang transparan muncul, menebas jejak dengan keras. Baang! Bayangan pedang transparan itu sepertinya telah mengenai batu besi, dan dipantulkan kembali. Life imprint hanya sedikit bergetar, dan segera kembali ke keadaan semula, stabil seperti batu, tidak bisa dihancurkan. Wajah Han Li tenggelam, dan matanya berkedip. Dia tidak terus menyerang, tetapi langsung menarik semua indera ilahinya. Dia melihat pedang hitam di tangannya, dan ekspresinya menjadi tidak pasti. Tepat ketika indera ilahi Han Li menyerbu pedang hitam, ingin menghapus jejaknya, ratusan juta mil jauhnya dari benua awan kuno, seekor bangau hitam raksasa terbang ke depan dengan sayapnya terbentang ke atas dan ke bawah. Seluruh tubuh burung bangau itu diselimuti bulu besi hitam pekat, tetapi bulu di atas kepalanya berwarna emas, seperti mahkota emas. Permukaan bulu di tubuhnya samar-samar terlihat dengan api hitam, terutama pada kedua sayapnya. Api hitam itu bahkan lebih padat, samar-samar mengembun menjadi dua sayap api hitam yang lebih besar di sekitar sayapnya.
Sayap bangau raksasa mengepak dengan cepat, dan setiap kali mengepak, ia terbang ke depan ratusan mil, seolah-olah sedang berteleportasi. Itu sangat cepat. Seorang pria berjubah kuning, tingginya hampir 10 kaki, dengan kulit pucat dan pelindung dahi perunggu, duduk bersila di belakang bangau hitam. Lebih dari 100 bendera formasi kuning melayang di sekitar tubuh pria kekar itu, memancarkan sinar cahaya kuning yang membentuk formasi kuning yang berukuran beberapa ratus kaki, berkedip saat diputar perlahan. Dia memberi isyarat dengan kedua tangan, dan jimat kuning yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangannya. Setelah melayang di udara untuk beberapa saat, mereka bergabung ke dalam susunan sihir di sekitarnya. Sepertinya dia melakukan beberapa teknik rahasia. Arai sihir kuning bergetar hebat, dan hancur berkeping-keping. Bendera formasi tersebar ke segala arah. Kulit pria berwajah pucat itu menjadi sedikit pucat, dan dia membuka matanya. Brengsek, pria itu menyipitkan matanya, dan menembakkan dua sinar dingin. Dia kemudian berteriak dengan suara rendah. Dengan lambaian tangannya, semua bendera formasi yang tersebar berputar-putar dan berkumpul kembali di kepalanya, menghilang tanpa jejak. Tuan, tidak bisakah kamu mengunci lokasi orang itu? Bangau raksasa hitam itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara tajam. Huff, hanya sedikit, tapi secara kasar aku bisa merasakan arah lokasi anak itu. Fang Pan, sampah itu, sudah mati. Dia bahkan kehilangan Black Emperor Immortal Slaughtering Blade milikku. Pria berwajah pucat itu mendengus dingin. Fang Pan hanyalah seorang playboy yang mengandalkan tuannya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tuannya? Derek raksasa itu berkata dengan sedikit jijik. Tidak peduli apa, Black Emperor Immortal Exterminating Blade adalah Lifebound Immortal artifak saya. Saya tidak bisa kehilangannya. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan mendengarkan cerita sepihak Fang Pan dan meminjamkan harta ini kepadanya, kata pria berwajah terbakar itu dengan sedikit penyesalan. Ngomong-ngomong, Han Li ini benar-benar beruntung. Tidak hanya dia tidak mati tahun itu, tapi dia juga membunuh Fang Pan sekarang. Tapi sekarang tuan itu telah mengambil tindakan, selama kita menemukan anak itu, kita bisa mencubitnya sampai mati. Bangau raksasa hitam berkata dengan senyum. Aku tidak tahu rahasia apa yang disembunyikan anak ini, tapi Fang Pan sangat gigih. Aku sangat penasaran. Bagaimanapun, saya tidak bisa membiarkan hantu tua itu tahu. Kalau tidak, saya tidak akan ada hubungannya dengan itu. Pria berwajah pucat itu berkata dengan dingin. Jubah kuningnya membengkak, dan aura besar menyebar. Udara di dekatnya bergetar dan membuat serangkaian suara berderak keras. Bangau raksasa hitam merasakan aura menakutkan yang dipancarkan oleh pria berwajah pucat itu dan menundukkan kepalanya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan kecepatannya kembali meningkat. Han Li melihat pedang hitam di tangannya. Pikirannya berubah, dan kedua tangannya tiba-tiba bergerak bersamaan, dengan cepat membentuk isyarat tangan. Cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tangannya, berubah menjadi rune biru besar yang jatuh ke pedang hitam. Rune biru tiba-tiba muncul di permukaan pedang hitam, dan dalam sekejap mata, mereka menutupi setiap bagian pedang hitam itu. Pada saat ini, pedang hitam telah menjadi pedang biru, dan tidak memancarkan jejak aura. Ini adalah teknik penyegelan harta karun yang dia pelajari di masa lalu, dan bisa digunakan untuk menyegel harta sihir. Setelah melakukan ini, Han Li mengeluarkan kotak hitam. Barang ini jelas merupakan harta karun. Permukaannya berkedip, dan samar-samar memancarkan aura yang tak terlukiskan. Dia meletakkan pedang hitam itu dan membalik tangannya untuk mengeluarkan beberapa mesin terbang penyegel. Dia memasukkan semuanya ke kotak hitam. Han Li melihat kotak hitam di tangannya dan mengerutkan kening. Meskipun dia telah menambahkan begitu banyak segel, dia tidak yakin bahwa dia dapat sepenuhnya mengisolasi indera pemilik asli pedang itu.
Dengan kata lain, jika dia terus menyimpan pedang ini di sisinya, masih ada risiko seseorang akan datang mencarinya. Meskipun dia tidak mengetahui hubungan antara pemilik pedang dan Fang Pan, dia yakin bahwa mereka adalah musuh. Dia tidak tahu metode khusus apa yang digunakan orang itu untuk menyempurnakan pedang ini, tetapi jejaknya sangat keras kepala. Menurut perkiraan Han Li, dengan kultivasi dan metodenya saat ini, jika dia ingin menghapusnya sepenuhnya, dia perlu menghabiskan setidaknya 100 tahun dan menggunakan True Fire miliknya untuk menyempurnakannya secara perlahan.